Ketika Mas Ari ini membuka pintu belakang dan menuju ke kamar mandi itu seperti Mas Ari ini dari sebelah kanan ini seperti ada suara bisikan yang ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane ada sebuah kisah yang pernah diceritakan kepada saya oleh Mas Ari. Akan tetapi saya ingin menjelaskan lagi kenapa saya di sini memanggilnya Mas, karena umur beliau yang lebih tua dari saya, jadi menghindari hal yang kurang sopan ya, apalagi beliau pada waktu dulu itu adalah senior saya di bidang musik. Karena waktu dulu itu saya berkecimpung di musisi ya. Dan Mas Ari inilah yang membimbing saya pada waktu itu. Nah, Mas Ari ini mempunyai Pak D yang bernama Pak D Mijo. Istilah Pak D itu adalah kakak dari ayah kandungnya Mas Ari ini tadi. Dan Pak D-nya ini bertempat tinggal di Tawangmangu, Jawa Tengah. Kita kembali ke topik cerita tersebut. Saya pernah ke rumah Pak D-nya Mas Ari ini tadi, Pak D Mijo ini. Pada waktu dulu itu saya dan Mas Ari ini mendapatkan sebuah job di tempatnya orang hajatan, pernikahan ya, di tempat orang pernikahan itu, dan acaranya itu dari pagi sampai malam. Ketika selesai acara itu dilihatnya sudah sekitar jam 10 malam, dan pada waktu itu Mas Ari ini bilang kepada saya bahwa gimana kalau tidur di rumah Pak D-nya saja, karena mau pulang juga toh sudah malam dan kondisi di gunung juga dingin, karena memang medan yang harus ditempuh dari Tawangmangu menuju Magetan itu juga harus melewati Cemoro Kandang, Cemoro Sewu dan lain sebagainya ya. Dan di situ adalah jalanan yang sangat dingin pada malam hari. Pada waktu itu akhirnya kami pun sepakat untuk menginap di rumah Pak D-nya Mas Ari ini tadi. Jaraknya juga tidak jauh dari tempat kami manggung tadi, sekitar 15 menit kita sampai di rumah Pak D ini tadi. Dan saya lihat di rumah Pak D ini rumah yang cukup besar dan bagus, apalagi halamannya juga cukup luas, dan di kiri kanan rumah itu banyak terdapat pohon-pohon buah ya, jadi seperti pohon delima dan jeruk dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sebelah kiri rumah itu juga ada gerobak bakso yang sudah tidak digunakan lagi, karena itu sudah gerobak lama. Karena memang profesi Pak D Mijo ini sebagai penjual bakso di kota Solo ya, dan konon katanya baksonya Pak D ini cukup laris dan sangat enak. Bahkan saking larisnya banyak orang yang menuduh bahwasanya Pak D ini menggunakan pelarisan. Di lain hari si Pak D ini tiba-tiba dikabarkan jatuh sakit dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat.
ketika dilarikan ke rumah sakit terdekat itu, di situ dicek semua dan rumah sakit itu menyatakan bahwasanya Pak D ini tidak menderita penyakit apapun, akan tetapi kondisi Pak D waktu itu seperti orang yang kena stroke, akan tetapi tidak pada stroke pada umumnya ya. Dan dilarikan ke rumah sakit manapun, semua rumah sakit itu mengatakan bahwa Pak D ini sehat, tidak ada kendala atau penyakit yang diderita oleh Pak D ini tadi. Dan tidak jarang juga banyak orang yang mengira bahwasanya Pak D ini terkena guna-guna oleh seseorang. Nah, ketika mendengar masukan-masukan dari seseorang itu, akhirnya keluarga ini berinisiatif untuk memanggil orang pintar ya. Ketika orang pintar dipanggil itu, kondisi Pak D ini juga tak kunjung membaik. Bahkan semakin hari itu kondisi Pak D ini semakin menurun dan semakin menurun. Hingga Pak D ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, pernah juga dibawa ke tempat anak yang sangat fenomenal pada waktu dulu yang bernama mukjizat yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa ya, mukjizat yang bernama Mas Ponari. Akan tetapi dengan izin yang Maha Kuasa belum memberi kesembuhan oleh Pak D ini tadi, akhirnya kondisi Pak D juga tidak sembuh pada waktu itu. Nah, di malam hari itu ketika semua keluarga berkumpul di situ, mereka bermusyawarah bagaimana langkah yang selanjutnya harus diambil oleh keluarga karena melihat kondisi Pak D yang sudah semakin menurun keadaannya. Jadi keluarga itu sudah mulai panik ya. Ketika musyawarah pun selesai dan mereka pun memutuskan bahwa besok itu mau memencar dan mencari orang pintar lagi karena segala upaya yang dilakukan keluarga itu seperti tidak ada perubahan kepada Pak D ini tadi. Nah, akhirnya selesai musyawarah, semua keluarga pun tidur di situ. Ada yang tidur di kamar menemani Pak D ini tadi, tapi banyak juga yang tidur di ruang tamu dan lain sebagainya karena memang keluarga besar Pak D ini berkumpul ya di situ. Ketika melihat jam 1 dini hari ini, Mas Ari ini juga tak bisa kunjung tidur. Beliau karena keterbatasan alat ya, keterbatasan tidak membawa selimut, bantal dan lain sebagainya, apalagi kita tahu bahwasanya di Tawangmangu itu juga sangat dingin dan apalagi tidak membawa selimut ya. Nah, di situ rencana Mas Ari ini mau bangun dan mengambil seputung rokok supaya badannya ini terasa hangat. Ketika perjalanan menuju mengambil rokok itu, melihat di depan jendela itu ada seseorang yang sedang duduk di situ, sedang duduk, dan ketika Mas Ari ini hampiri ternyata itu ayahnya Mas Ari ini sedang duduk sambil melamun, sambil tangannya memegang rokok seperti itu. Mungkin karena pikirannya yang saudara kandungnya sedang mengalami sakit yang cukup serius ya pada waktu itu. Akhirnya Mas Ari pun menemani ayahnya yang sedang duduk sendirian di depan rumah itu. Tak lama kemudian si Mas Ari ini ingin pergi ke kamar mandi karena merasa ingin buang air kecil pada waktu itu. Ketika beliau berjalan ke belakang itu, dan saya juga masih ingat, waktu itu kamar mandi Pak D ini berada di luar rumah dan jaraknya dari rumah itu sekitar 5 meter. Memang jarak yang tidak cukup jauh ya, akan tetapi dengan kondisi yang di kiri dan di kanan ini kebun petani itu, barulah nyampe di kamar mandi Pak D ini tadi yang hanya berjarakan 5 meter. Nah,
ketika Mas Ari ini membuka pintu belakang dan menuju ke kamar mandi itu seperti Mas Ari ini dari sebelah kanan ini seperti ada suara bisikan yang jadi seperti ada suara yang seperti itu. Akan tetapi ketika Mas Ari ini melihat kiri dan kanan itu tidak ada seseorang pun di situ. Akhirnya Mas Ari pun tak menghiraukan kejadian itu, beliau pun masuk ke kamar mandi dan segera melakukan buang air kecil. Ketika selesai, Mas Ari keluar itu, ketika perjalanan menuju rumah itu juga ada sesuatu yang janggal di situ. Karena persis di pojokan mata ini, Mas Ari ini melihat seperti ada bayangan putih yang sedang berjalan cepat. Jadi bayangannya seperti itu. Ketika Mas Ari melihat itu tidak ada seseorang pun di situ. Mas Ari ini bertanya-tanya, itu apa yang saya lihat itu? Akan tetapi kejadian itu tidak dihiraukan oleh Mas Ari ini tadi. Ketika beliau mau masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang beliau membuka pintu itu, persis di pojokan mata sebelah kiri itu seperti ada sesosok kakek-kakek yang sedang duduk dengan posisi yang seperti ini, dengan tangan yang kukunya panjang-panjang sambil melihat Mas Ari seperti ini. Seperti itu. Nah, ketika seperti itu Mas Ari menengok ternyata seperti lari cepat, jadi seperti lari cepat seperti itu. Dan Mas Ari pun heran, itu apa halusinasiku karena memikirkan kondisi Pak D atau mungkin karena kecapean atau entah, yang pasti kejadian itu tidak dihiraukan oleh Mas Ari ini tadi. Akhirnya Mas Ari pun menutup pintu dan segera untuk melakukan tidur. Dan pagi harinya ini Mas Ari juga tidak cerita ya tentang masalah tersebut. Nah, akhirnya ketika pagi hari itu keluarga pergi untuk mencari pengobatan supaya keadaan Pak D ini cepat sembuh. Akhirnya salah satu keluarga di situ mendapatkan orang pintar yang didatangkan dari Kota Banten pada waktu itu. Nah, orang pintar ini meminta syarat bahwasanya seperti bunga menyan dan lain sebagainya, apalagi meminta syarat bahwa akan melakukan ritualnya itu tepat di malam kelahiran Pak D-nya tersebut. Nah, seperti yang dikatakan oleh orang pintar ini tadi, akhirnya semua keluarga pun menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh orang itu tadi. Ketika segala sesuatu kebutuhannya sudah tercukupi, dan ketika malamnya itu juga malam hari Selasa ya, malam Rabu itu tepat di mana kelahiran Pak D ini tadi, akhirnya orang pintar ini datang dan ritualnya itu katanya harus jam 12 malam ya, jam 12 malam di situ. Nah, ketika tengah malam itu ritual, semua keluarga pun berdoa di situ. Si orang pintar ini mengelilingi rumah sambil membawa seperti sesaji dan dupa yang juga dihidupkan dengan mantra-mantra yang ngawizung seperti itu. Di tengah ritualnya ini seperti ada seorang perempuan yang tertawa, dan ini yang mendengarkan bukan hanya Mas Ari saja, akan tetapi seluruh keluarga yang di situ mendengarkan semua. Jadi suara perempuan yang tertawa, akan tetapi tertawa yang seperti mengejek ya, tertawa yang jadi suara yang tertawa seperti itu. Dan di situ semua keluarga ini mendengarkan suara tertawanya ini tadi. Dan tak jarang juga keluarga ini inisiatif bahwa mungkin makhluk ini yang sedang mengganggu Pak D, dan diusirlah oleh orang pintar ini tadi. Setelah ritual selesai, orang pintar ini bilang bahwa udah
Pak D mungkin besok sembuh, sudah tak usir semua makhluk-makhluk yang di sini, sudah tak usir semua, sudah tak urus, nanti kalau ada apa-apa bilang saja ke saya. Nah, akhirnya pulanglah orang pintar itu tadi. Keesokan harinya itu memang keadaan Pak D ini sudah agak cukup membaik ya, sudah agak cukup membaik, sudah agak bisa berkata lagi dengan patah dua patah kata, mungkin karena inisiatif keluarga ini memang makhluk yang di situ sudah disingkirkan oleh orang pintar itu tadi. Nah, ketika malam harinya itu semua keluarga kan sudah mulai tenang karena melihat kondisi Pak D yang juga sudah mulai membaik pada waktu itu, dan akhirnya ada yang memutuskan untuk segera tidur karena keesokan harinya itu ada yang mau pulang karena melakukan tugas atau pekerjaannya masing-masing. Nah, di tengah tidurnya ini, di situ para bapak-bapak yang sedang di situ masih duduk di di ruang tamu, dan itu masih masih bermusyawarah di situ ya. Ketika itu ada suara teriakan dari dalam kamar Pak D ini tadi. Suara teriakan itu berasal dari istri Pak D Mijo ini tadi. Ternyata di tidurnya ini karena istrinya Pak D Mijo ini kalau tidur kan sambil memeluk Pak D seperti ini, karena kasihan dengan kondisi Pak D yang seperti itu. Ketika memeluk Pak D seperti ini, di tengah tidurnya itu antara sadar nggak sadar, tiba-tiba tercium bau yang sangat amis, anyir ya, yang sangat tajam seperti itu. Bau yang amis, tajam hingga si istrinya Pak D ini mau muntah pada waktu itu. Ketika si istri Pak D ini membuka mata itu, tiba-tiba yang dipeluk itu bukan Pak D, akan tetapi ada sebuah, jadi bertatap muka ada sebuah pocongan yang menghadap ke istri Pak D ini tadi sambil air liur yang sedang menetes, dan melihat istri Pak D dengan mata yang melotot, jadi melihat dengan seperti ini. Nah, ketika seperti itu akhirnya istri Pak D ini teriak dan lari di situ karena ketakutan. Ketika keluarga melihat itu, yang dilihat itu bukan apa-apa, itu memang Pak D yang sedang tidur waktu itu. Memang Pak D Mijo yang lagi sakit itu juga sedang tidur di situ. Nah, kejanggalan itu pun juga masih berlalu, dan bahkan seluruh keluarga di situ hampir diteror ya. Ada yang ke kamar mandi itu dihantui pocong dan lain sebagainya. Akhirnya ada seseorang yang menyarankan untuk pergi ke Jawa Timur. Di situ ada seorang kiai yang cukup mempunyai karismatik yang sangat luar biasa ya. Pada waktu itu kiai ini dipanggil lah oleh keluarga Pak D Mijo dan Mas Ari ini tadi. Ketika Pak Yai ini sampai di situ, dibikinkan minuman oleh keluarga, dan Pak Yai ini ingin melihat bahwa di mana saya ingin melihat kondisi orang yang sedang sakit itu. Akhirnya dibawalah ke kamar Pak D Mijo yang sedang sakit itu. Di situ Pak Yai ini berkata bahwa Pak Demu iki diguna-guna wong gara-gara persaingan bisnis. Lah iki ayo ndonga ben padha marine Pak D iki, ayo Pak D iki dijukukne air wudu. Akhirnya Pak D ini diambilkan air dan diwudukan di situ. Akhirnya diruqyah lah oleh Pak Yai ini tadi. Ketika diruqyah ini Pak D ini tiba-tiba dengan perut yang awalnya itu agak kecil ya, tiba-tiba perut itu menggembung sangat besar, dan Pak D ini mutah. Di situ Pak D ini mengeluarkan paku ya, di situ paku dan beling dan sebagainya.
ternyata Pak D ini terkena santet pada waktu itu. Nah, ketika Pak Y ini selesai meruqyah dan membersihkan semua yang ada di situ dan mengobati Pak D ini tadi, akhirnya Pak D ini sembuh dengan perlahan demi perlahan dengan aktivitasnya.